jangan pernah capek sama Ade, jangan pernah malu punya Ade yang Down syndrome. Karena kakak tahu hati adik itu baik, dia tulus, sayang sama kita kak, dan dia cuma punya kita. Hai, saya Syaza Nabila, saya ibu dari 2 anak. Salah satu anak saya adalah penyandang Down syndrome. Xavier itu usianya 1,5 tahun. Untuk saat ini diagnosa dari dokter itu Xavier ada penyakit jantung bawaan, tapi tipenya itu PFO. Awalnya itu sebenarnya pas pertama kali dilahir, dokter belum mendiagnosa apapun. Yang pertama kali sadar kalau Xavier Down syndrome justru saya sendiri. Kebetulan saya yang memanggil dokter untuk memastikan apakah benar Xavier ini Down syndrome atau bukan. Setelah berdiskusi sama dokter, iya kata dokter, Xavier salah satu penyandang Down syndrome. Awalnya sih saya tegar, tapi ketika saya bertanya tentang di mana ya dok tempat terapi yang bagus untuk anak Down syndrome, justru dokternya malah ngejawabnya tuh kayak ya mau diterapi kayak apapun juga anak Down syndrome akan tetap Down syndrome gitu aja bu. Tuh, nah itu yang bikin saya nangis, dan di situ saya mulai sadar, oh ternyata yang berat dalam mendampingi anak Down syndrome itu bukan anaknya, tapi omongan dari orang lain. Tentunya aku nangis seharian, bener-bener nyari motivasi sendiri, karena kan yang ngalamin aku, orang pun siapapun mama aku nggak akan ngerti rasanya punya anak Down syndrome gimana ya. Jadinya ya aku butuh waktu sih untuk mengeluarkan semua emosi-emosi negatif dalam diri aku. Semua paru-paru berfungsi dengan baik, jadi dia bisa langsung masuk ke kamar bareng aku. Tapi setelah aku mau pulang keluar rumah sakit, justru ternyata si Xavier kuning, karena emang pada saat di kamar mungkin masih shock ya sebagai orang tuanya, jadi aku nyusuinnya kurang inisiatif, masih menerima dulu keadaan, oh ini anak gue beda nih. Justru pada saat di NICU belum ketahuan ada PJB, selesai keluar dari NICU sempat seseknya tuh bener-bener yang kalau napas kelihatan cekung perutnya, jadi buru-buru aku bawa ke IGD. Ternyata masuk NICU lagi, saturasi itu 80-an, baru ketahuan kalau ternyata seseknya itu ada hubungannya dengan kondisi jantung yang diidap oleh Xavier. Tapi menurut dokter kan waktu itu harus eko jantung ya, Xavier harus eko jantung, dan alhamdulillah sih hasilnya katanya tipenya PFO. PFO itu ringan, dimana bocor jantungnya itu nggak ada ukurannya karena sangat kecil, tapi itu ngaruh juga ke nafas. Kata dokter jantung anaknya boleh dikasih nutrisi yang banyak, yang baik, agar kebocoran jantungnya itu bisa nutup sendiri. Saat ini belum aku cek lagi sih, tapi kayaknya kalau dilihat dari kesehariannya Xavier sih kayaknya udah nggak ada masalah ya. Kalau dukungan dari keluarga aku sih bagus ya, baik, nggak ada penolakan ya. Tapi yang namanya sedih wajar, karena kita tahu perjuangan kita akan panjang.
Tapi kalau dari keluarga pihak sana lebih ke ya baik semuanya baik. Cuma kurang suka kalau Xavier itu aku posting di sosmed dan aku mendeklarasikan Xavier sebagai Down syndrome. Keluarganya kurang suka. Pernah ya pasti, zaman sekarang aja masih mandang rendah anak spesial tuh banyak. Jadi waktu itu Xavier pernah dibilang jangan diposting. Aku juga pernah sempat dapat cibiran, katanya aku mau dapat keuntungan dari kekurangan yang Xavier milikin. Nangis sudah pasti. Beberapa orang justru mandang aku negatif, padahal ya Xavier tuh yang ngebesarin, yang ngerawat semuanya kan aku, bukan orang lain. Jadi aku responnya ya, cukup diem aja karena Allah tahu kok hati aku kayak gimana. Pastinya berat ya, karena justru beratnya pada saat aku nemenin sekolah si Xavier sama kakaknya. Di situ ketemu teman-teman yang punya papa, tapi Xavier sama kakaknya tuh cuma aku yang nemenin. Terus yang beratnya lagi menjalani dua peran. Aku harus jadi ayah sekaligus ibu. Aku harus mendidik sekaligus menafkahi. Tapi setelah dijalanin ternyata tidak seberat yang aku bayangkan sih. Kalau anak yang pertama mungkin karena emang dari awal deketnya sama aku ya, jadi dia nggak ada masalah sih. Dia kadang-kadang cuma nyari aja, papa mana ya, papa mana ya. Tapi selama ini kalau aku bilang ada papanya di sana ya, tapi tinggalnya sama mama sekarang, nggak masalah, dia nggak nangis, nggak apa, nggak sedih, karena emang udah kebiasa dipegang full sama mamanya. Aku tuh bener-bener cuma ngajarin kalau adik ini sama kayak kita, harus disayang, adik harus dilindungin, harus diajak main. Keadaan Xavier ini beda ya sama kakak, dia tuh beda. Dia udah tahu juga, oh adik Down syndrome. Pada saat pisah rumah dari papanya, aku ngerasa emosi aku nggak stabil, aku ngerasa keadaan aku nih nggak baik-baik aja. Jadi kalau kesel sama kakaknya, pernah sekali nyubit. Nah di situ aku sadar, oh ini aku salah banget. Yang tadinya aku nggak pernah nyubit, kok jadi nyubit. Kayaknya emang ada yang salah sama aku. Jadi ya aku langsung nyari pertolongan psikiater. 4 bulan sih minum obatnya. Karena memang didiagnosanya itu anxiety, sering cemas. Jadi kalau misalnya di harian tuh aku tuh gampang banget cemas. Misalnya Xavier sakit dikit, aku tuh kayak agak paranoid, jadi kayak nggak tenang. Nah kalau nggak tenang itu jadinya suka marah ke kakaknya, suka marah ke orang rumah, kayak gitu. Jadi mentalnya emang lagi ancur-ancurnya banget. Kalau sekarang tuh lebih ke, kalau sama kakak itu aku lebih ke yuk duduk bareng yuk, sini makan sama mama, cerita-cerita dulu. Sekarang sih kayak gitu. Dulunya pada saat momen-momen seperti itu yang aku pernah akhirnya karena saking keselnya aku cubit. Yang buat aku selalu kuat tuh justru Zahira sama Xavier. Aku rasa mereka tuh layak buat dapet kehidupan, fasilitas yang lebih baik dari mamanya. Jadi aku terus semangat buat
kerja, semangat buat mengasuh, ya karena mereka. Kalau buat kakaknya mungkin aku cuma bisa bilang sayang ya sama adiknya terus, karena adik cuma punya kita. Jangan pernah capek sama adik, jangan pernah malu punya adik yang Down syndrome, karena kakak tahu hati adik itu baik, dia tulus sayang sama kita kak, dan dia cuma punya kita. Terus untuk Xavier, mama cuma harap dia tumbuh jadi anak yang bahagia, yang bisa survive tanpa mama dan atau adanya mama, dan lebih akur sama kakak. Makasih buat diri aku yang udah bisa bertahan sampai sejauh ini. Kamu hebat, kamu bisa menjalankan 2 peran sekaligus, walaupun semua pahit, sakit yang kamu rasain cuma kamu yang tahu sendiri. Tapi semangat terus buat kakak sama adik.